Pondok Pesantren itu Nurul Yakin Induk. Kemudian tentu yang sama-sama itu doakan selalu beliau yang secara jasad mungkin belum berjumpa Jawa, tetapi secara roh insya Allah selalu sama beliau Syekh Muhammad Yasin Qodi Koto 7 Malin Mandaro Tanjung Ampalu Sijunjung. Kemudian kita muliakan, kita hormati seluruh guru-guru kita, pimpinan rombongan, ketua jamaah segala macam, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kami yang merindukan aulia Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah. Puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu jamaah, kita yakin yang kita yakini makom tertinggi yang Allah berikan bukan kepada malaikat Jibril, bukan kepada malaikat Mikail dan Israel. Dan itu telah diterangkan di dalam kitab. Ada suatu makom, tempat atau kedudukan yang mana malaikat-malaikat yang lain tidak mengerti, tidak paham. Karena apa? Karena itu bukan makomnya. Itu adalah makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mundur ke belakang seketik Bapak Ibu tentang selawat. Kita tahu makhluk Allah yang paling alim dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad. Lalu pertanyaan awak, siapakah sesudah Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling segala paling oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah Nabi Muhammad adalah pertanyaan, siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Nah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kata Rasulullah masa hidup, adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan para murabi, andaikan para mursyid tiada di muka bumi ini, maka selawat turun tangan untuk langsung mengambil alih posisi guru rohani untuk usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar fungsi selawat. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini sambungkan awak kepada Nabi, karena awak tahu orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi. Dan kemudian siapa yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu serta guru kami yang kami muliakan, di dalam kitab Dau'us Sirat, kisah Mi'raj, itu diterangkan bahwasanya Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, dengan apa engkau mencapai derajat yang setinggi ini? Bahkan yang naik ke Hadratul Qudus itu bukan saja jasad Rasulullah, tetapi dengan trompa-trompa Rasulullah naik, satu-satunya trompa yang lebih tinggi daripada malaikat. Itulah trompa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Trompa Nabi Musa baru saja dari bumi di Bukit Tursinina cabut ikhlak nak naik. Baru di bumi baru. Bukan. Tapi kok sampai-sampai trompa Rasulullah itu tiba di Hadratul Qudus, tinggi lu pada malaikat. Nah itu kenapa hal-hal yang terkait dengan Rasulullah akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, le mau awak terkait dengan Nabi itu sini. Asa awak terkait dengan Nabi, manga awak terompa Nabi itu diangkat di Mi'raj kan belum. Jadi yang Mi'raj itu Nabi jadi terompa-terompanya Mi'raj.
Dengan apa engkau bisa mencapai itu ya Rasulullah? Makom yang paling tinggi kau engkau capai. Nabi cuma spontan menjawab, ya Allah, tapi kan engkau yang telah menamakan aku dengan Abdullah. Subhanallazi asra bi abdihi. Nah, karena engkau yang mengangkat aku dari menjadi Abdullah, abdihi, tentu dengan modal itulah aku mencapai derajat yang tinggi ini. Nah, pertanyaan Abdullah itu hamba Allah. Waktu sehari semalam itu 24 jam. Kalau kita tanya yang 24 jam itu berapa menitnya dan kemudian berapa detiknya. Kalau kita cari ke dalam lebar waktu awak menjadi Abdullah. Itu. Lihat awak 24 jam atau 23 jam atau hanya kadang-kadang hanya beberapa detik di kita kutus sholat. Nah, jadi sangat tinggi mahal sebenarnya Abdullah itu, karena bila seseorang tergelincir dari Abdullah, makanya akan menjadi abudul makhluk atau abudul alam. Bila istiqomah Abdullahnya, maka hal inilah yang mengantarkannya menuju makom yang sangat tinggi itu. Bapak Ibu cameh kita nak bertemu jo Nabi. Artinya sahabat-sahabat Nabi ketika Mi'raj cameh yo nak bertemu jo Nabi. Kenapa Nabi nak mau turun? Nak mau turun Nabi itu no. Ya Muhammad, latibo masuknya untuk turun kata Allah. Ambo nak niat turun ya Allah. Nah, kalau nak niat turun engkau bauku kau untuk siap. Itu hadiah indah solatku kau untuk siap-siap kamu nyampe engkau kalau engkau nak turun. Kalau nak turun engkau sanang siku sendiri umatkan ayo. Kecik Nabi, ambo mau turun ya Allah. Cuma perasaan ambo yang di hatiku lain engkau akian jo di bawah. Tujuh cik tanya ambo. Bila ambo turun, perasaanmu dan di hati kini ko dengan senang kini bermakrifat kepada engkau dengan makom yang tinggi Hadratul Qudus ko. Kalau engkau ambil mau ambo turun dari atas salam. Tapi kalau engkau boleh bagi, ambo mau turun. Di sinilah cekal bakar lahirnya as-salatu mi'rajul mukmin. Maka kata Allah, amboan, setiap engkau solat, posisi engkau yang di hati engkau rasakan ketika engkau solat. Makanya solat betul-betul mi'raj. Nabi merasakan asli nyobaan Hadratul Qudus, dan Nabi akan merasakan perasaan Hadratul Qudus setiap Nabi solat. Pun awak yang lebih warisi ilmu Nabi, lebih warisi nur Nabi, tentu kita akan di Ibu, agi lalu ketek guru awak, buya awak, biar labai. Masuk. Ya. Ya dah. Akan diberikan pulau kepada engkau yang namanya Mi'raj. Karena kaji kita yang ditinggalkan di almarhum Abuya kita ko, kaji yang beliau tinggalkan, yaitu kita mempunyai ampek makom. Ya, di dalam kita sholat pertama itulah mengatakan makom Mi'raj. Makom Mi'raj. Yaitu ketika melaksanakan takbiratul ihram. Nah, ketika kita takbiratul ihram, sebenarnya itu adalah alat Allahu Akbar itu mengantarkan awak kepada Mi'raj. Allah itu adalah si wujud Akbar itu adalah Nur Muhammad atau yang sabita. Ketika Allah dengan Akbar diucapkan, berarti seseorang telah tiba di Nur Muhammad. Di situ terjadi yang namanya si wujud yang berdiri pada wujud Muhammad. Itu maka dua alatnya. Allah Akbar. Allah sifatnya, Akbar tampil nyata sifat. Kok Akbar itu adalah Nur Muhammad. Kenapa Akbar lebih besar? Kalau kita ditanya kepada almarhum, kok Akbar itu lebih besar? Karena basarnya besar nasabi. Karena dibandingkan Nur Muhammad secara keseluruhan dengan rinciannya tentunya nempal yang gadang.
Jadi Allah Akbar ketika menyebut kalimat yang dua itu kita telah sampai kepada yang namanya Hadratul Kudus. Karena suatu tempat yang tidak kita ingat lagi selain Allah, maka itulah langsung menjadi Hadratul Kudus. Bila menjadi Hadratul Kudus tempat itu, maka saat itu juga di tempat awak lami arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, jamaah guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Ambo Acuk sabut juga, cuma Ibu Bapak itu ada ibadah dan ampe yang paralu kita lulus, tapi yang pentingnya nomor 3 je nomor ampe. Karena apa? Karena bila kita sholat takbir diangkat dan kita tajun ke bawah panganawa, itu karena dikarenakan karena masih dipengaruhi oleh yang namanya jasad. Karena jasad berinduk kepada tanah, tentu ketika nyok bau maka awak akan dibawanya ke induknya. Induknya tanah, yang di tanah itu seluruh hal yang terbit dari tanah, piti, ame, perak, sawah, ladang, sadonyo. Maka ketika kita salat kita akan diangkutnya kah, dia baunya ke induknya. Karena induk jasad itu tanah. Tetapi ketika awak salat sampai kita kepada yang namanya ibadah ruh, yang ruh asalnya daripada Allah, maka kita akan diantarkannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tentu kita harus lulus daripada ibadah jasad, tentu kita harus lulus daripada ibadah jiwa, supaya naik itu kepada ibadah kalbu dan ibadah roh. Ibadah jasad tentu kita istiqomahkan zikir, istiqomahkan baca Quran, istiqomahkan banyak sholat sunnah. Selamat itu dengan berbagai rintangannya, kita riyadhah, kita latihan, kita istiqomah, naiklah kita kepada ibadah jiwa, yang mana ibadah jiwa ada pelemahan jiwa itu sendiri. Orang yang sukses di ilmu di ibadah jiwa akan Allah berikan kepadanya rahasia kunci ilmu. Karena ilmu punya rahasia kunci. Rahasia kuncinya apa? Pelemahan nafsu. Melemahkannya dengan cara mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi bicara. Bila hal nanti gopo bilola bilola lulus puluh seorang hamba, maka disikulah maka naiknya kepada yang namanya zikir qalbu. Hatinya dengan sendirinya akan berzikir. Kenapa? Hati itu telah terang. Hatinya telah terang. Karena apa? Karena yang kamu mengetahui hati itu pengaruh jasad dan pengaruh jiwa atau nafsu. Ketika yang dua itu bisa dilemahkan, maka hati akan menjadi terang. Sebab diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awak indak kamangana-ngana Allah dalam sembahyangnya. Kenapa? Setiap barang makanannya kelupur. Namun je makanan. Tapi akan terjadi infial, akan menjadi tersendirinya. Allah bikinkan hati itu selalu dari dalam hati waktu berzikir Allah tanpa awak komandoi. Tapi itu berkat perjuangan, berkat lulus dari ibadah jasad dan ibadah jiwa tadi. Hati kalau tarang, makanya akan berzikir. Dia cari siapa yang membolak-balikkan hatinya itu. Makanya akan menjadi tenangnya, tentramnya. Maka namakan zikir qalbi. Zikir qalbi akan selalu ingat hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan dibuat-buat lain, tapi nya akan terjadi dengan sendirinya, tersendiri saja lain. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi Bapak Ibu ditodong di duksur, kurang sadang lalu ditodong jo pedang manonya menjagonya, tapi Nabi tidak gentar. Yang keluar di muncungnya Allah. Bapak Allah yang keluar karena memang dari hatinya lah Allah juga. Dari ulu hati sampai ke muara lidah. Allah juga. Allah yang keluar dari hati itu akan membuat gentar, akan membuat suasana setempat akan menjadi beda. Makanya duksur menjadi gemetar. Mendengar apa? Mendengar kalimat Allah yang keluar dari mulut,
yang berhulu dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, jadi kata-kata yang keluar akan bisa bernilai beda karena timbul dari. Kalau anak muda Bapak Ibu, kalau kamu mencontoh tentang anak muda, kalau ada anak gadis lalu anak muda tapi jalan kau cuma mengecekan lipiu keceknya karena gadis kau tidak pengaruh. Lipiu tapi jalan tu tidak pengaruh. Sebab bara sehari orang lalu lipiu sadono. Berarti tidak ada nyangkut karena bahkan mungkin dijawabnya, gilo angkau jadal langangnya. Mungkin tak kata jawabannya. Karena si ada lalu lipiu dah. Anak muda di tepi jalan, kau lalu orang lipiu. Jando lalu lipiu juga. Tak memilih sih dengan lipiu dah. Bas serak-serak lipiu dah. Tapi kalau ada anak muda dengan adab yang bagus, sopan santun, dia datang ke rumah ayah bersiko, datang ke rumah mak bersiko, dia temui dengan secara baik dengan kata yang lembut. Insya Allah datang dari hati yang paling dalam, mengungkapkan rasa syukur kepada anak apa itu. Insya Allah yang mendengarkan itu mempunyai perasaan yang beda, karena sesuatu yang datang dari hati akan menyentuh hati. Nah, itu